warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uhe Suhaiti SPD, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 4 Trisi, Kabupaten Indramayu akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan. Masih dengan pembimbing, pengajar praktik, fasilitator, pengajar praktik Ibu Ai Yuliasih dan fasilitator Bapak Yaya Salya. Saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan dengan menggunakan model 4P yang dikembangkan oleh Dr. Roger Granway. Yang pertama, page peristiwa, kedua feeling perasaan, yang ketiga finding pembelajaran, dan keempat adalah future penerapan. Yang pertama yaitu page atau peristiwa. Pada bagian peristiwa ini dimulai dengan 1.2, titik A, nilai dan peran guru penggerak. Dimulai dengan menggambarkan trapesium usia yang di dalamnya terdapat usia sekolah, masa kerja, usia pensiun. Ini merupakan tugas refleksi 1 yang di dalamnya terdapat pengalaman positif dan negatif. Dikerjakan yaitu pada tanggal 7 November 2022. Masih peristiwa yang pertama ini hasil diagram trapesium usia yang saya unggah, yaitu diunggah pada tanggal 7 November tahun 2022. Peristiwa selanjutnya yaitu pada kegiatan modul 1.2, saya memulai dengan eksplorasi konsep dengan menjawab 22 pertanyaan pada LMS, yaitu pada tanggal 7 November 2022. Dimulai dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua, bagaimana manusia tergerak. Yang ketiga, cara kerja otak, sistem berpikir cepat dan lambat. Yang keempat, perumpamaan otak 3-in-1, manusia menggunakan tangan. Yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan genetis. Yang keenam, tahap tumbuh kembang, anak, wiraga, wirama, hajar, dewantara. Yang ketujuh, yaitu tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang kedelapan adalah saya menyimak video memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Selanjutnya yang ke-9, yaitu saya mempelajari bagaimana manusia merdeka bergerak. Dan yang ke-10, manusia merdeka berdaya dalam memilih, yaitu teori pilihan. Yang keempat, aksioma terkait pilihan, Glass 1998. Yang ke-12, manusia merdeka termotivasi dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Yang ke-13, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ke-14, yaitu nilai-nilai guru penggerak. Dan ke-15, mengerjakan tugas bagian B. 16, yaitu bagaimana menggerakkan manusia, menuntun kekuatan kodrat manusia. Yang ke-17, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Yang ke-18, diagram identitas gunung es. Yang ke-19, menonton video pendek yang berjudul Diagram Identitas Gunung Es. Yang ke-20, mengisi peran guru penggerak. 21, tugas C. Dan ke-22 adalah penutup. Sebagai data, ini saya lampirkan tanggal. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa yang ketiga. Pada bagian peristiwa ketiga yaitu mengisi tugas bagian 1.2, titik A, titik 4, titik 1, yaitu melakukan forum diskusi eksplorasi konsep
modul 1.2 yaitu pada tanggal 9 November 2022. Peristiwa yang keempat yaitu tugas 1.2.A.5 ruang kolaborasi modul 1.2. Selanjutnya tugas 1.2.A.51 yaitu ruang kolaborasi. Di sini kami mengunggah tugas pada ruang kolaborasi pada tanggal 15 November 2022. Selanjutnya tugas 1.2.A.5.2 unggah tugas ruang kolaborasi pada tanggal 16 November 2022, di mana setelah kami melakukan diskusi pada tugas sebelumnya, lalu kami mengunggah tugas pada ruang kolaborasi. Yang selanjutnya yaitu tugas 1.2.A.6 yaitu demonstrasi konseptual. Saya mengunggah tugas demonstrasi konseptual yaitu pada tanggal 19 November 2022 yang di dalamnya terdapat demonstrasi konseptual tentang nilai dan peran guru penggerak serta dilampirkan dengan membuat surat kepada rekan yang paling saya lengkapi kegiatannya. Selanjutnya tugas 1.2.A.7 elaborasi pemahaman dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 dengan instruktur Bapak Laksiara MPD. Selanjutnya yaitu tugas 1.2.A.7.1 yaitu elaborasi pemahaman masih dengan Bapak Laksiara instruktur pada tanggal 17 November 2022. Tugas 1.2.A.6 yaitu koneksi antar materi. Pada kegiatan ini saya mengunggah tugasnya yaitu pada tanggal 21 November 2022 di mana koneksi antar materi ini sudah bagian ke 1.2 yang diawali dengan 1.1 yaitu pemahaman dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya P yang kedua yaitu perasaan. Setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya mulai merasakan dan bersemangat untuk memperbaiki hal yang kurang baik pada diri saya. Dari mulai pembuatan trapesium usia sampai aksi nyata, perasaan saya merasakan tercerahkan, menambah ilmu dan wawasan serta menyenangkan, terutama ketika bertemu dengan rekan-rekan pada ruang diskusi dan kolaborasi. Perasaan saya sangat tertantang juga ketika membuat koneksi dan aksi nyata. Tapi walaupun demikian, akhirnya tugas-tugas dapat terselesaikan. Dari sinilah saya bersemangat untuk bisa menggerakkan rekan-rekan guru di sekolah tempat saya bertugas untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan menggambarkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pinding, yaitu pembelajaran. Pada kegiatan 1.2 ini
banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan selama 2 minggu mempelajari modul 1.2. Di antaranya, saya pada pembelajaran yang pertama tentang bagaimana cara kerja otak manusia, thinking fast dan thinking slow. Saya akan berusaha membiasakan thinking slow atau berpikir lambat dan tidak terburu-buru dalam menilai, memutuskan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu belajar 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, kesabaran, dan dapat bertahan hidup. Yang ketiga, tentang tahap perkembangan manusia secara fisikososial menurut Erik Erikson, yaitu pendidik harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan murid setiap tahapannya. Nah, yang keempat adalah penerapan. Setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya akan berusaha menerapkan hal-hal di antaranya. Dalam rangka mengembangkan diri, saya akan mengikuti workshop Bintek yang akan menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Yang kedua, menerapkan budi pekerti di tempat saya bertugas, yaitu murid dengan menerapkan budaya 5S. Selanjutnya, pembelajaran berpihak pada murid dan menyenangkan dengan diskusi, presentasi, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran di dalam dan di luar ruangan. Yang penting murid aman dan nyaman serta menyenangkan. Selanjutnya, saya akan berkolaborasi dengan guru dalam rangka merencanakan pembelajaran yang menyenangkan serta akan berkolaborasi dengan sekolah lain. Selanjutnya, saya akan berkolaborasi dengan guru mapel dalam kegiatan apapun. Masih sekitar berkolaborasi, saya akan berkolaborasi dengan guru terkait tentang pendampingan kurikulum. Selanjutnya yaitu saya akan berkreasi dan berinovasi dalam membuat media pembelajaran. Demikian tadi paparan saya 2 minggu ke belakang dan juga refleksi jurnal Dwi mingguan ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.